Dalam keseharian kita, seringkali kita merindukan momen di mana segalanya berjalan dengan lancar, pikiran kita terfokus sepenuhnya, dan kita merasakan kehidupan dengan intensitas penuh. Momen-momen seperti itu seringkali disebut sebagai flow atau aliran, sebuah konsep yang telah menjadi perhatian dalam psikologi positif. Dalam upaya untuk memahami dan mencapai pengalaman ini, kita dapat menggali prinsip-prinsip yang mendasarinya, mencari cara untuk menciptakan kondisi yang mendukung munculnya flow dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelajahi 10 poin penting yang terkait dengan konsep flow, membahas bagaimana setiap poin dapat membantu kita memperdalam pengalaman hidup yang bermakna dan memuaskan. 1. Identifikasi minat dan kegiatan yang menantang. Ketika Anda mencari aktivitas yang dapat membawa Anda ke dalam kondisi flow, penting untuk memperhatikan apa yang benar-benar Anda nikmati. Cobalah untuk mengidentifikasi minat Anda yang mendalam dan temukan kegiatan yang menawarkan tantangan yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Misalnya, jika Anda menyukai seni visual, Anda mungkin akan menemukan flow saat Anda melukis atau menggambar. 2. Atur lingkungan yang mendukung. Lingkungan tempat Anda bekerja atau beraktivitas dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mencapai flow. Pastikan Anda memiliki ruang kerja yang nyaman, tenang, dan terorganisir dengan baik. Bersihkan area kerja Anda dari gangguan dan hambatan yang tidak perlu, dan pastikan Anda memiliki akses mudah ke peralatan atau bahan yang Anda butuhkan untuk melakukan aktivitas dengan lancar. 3. Tentukan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang spesifik dan terukur untuk aktivitas Anda. Hal ini dapat membantu Anda tetap fokus dan termotivasi saat Anda bekerja menuju pencapaian tersebut. Misalnya, jika Anda sedang belajar bahasa asing, tujuan jangka pendek Anda mungkin adalah untuk menguasai kosakata dasar dalam 1 bulan. 4. Rencanakan langkah-langkah konkret. Setelah Anda menetapkan tujuan Anda, buatlah rencana tindakan yang terperinci untuk mencapainya. Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, dan jadwalkan waktu untuk melaksanakan setiap langkah tersebut. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk menulis sebuah buku, pecahlah tugas tersebut menjadi bab-bab yang lebih kecil dan tetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan setiap bab. 5. Ciptakan tantangan yang adaptif. Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara tingkat tantangan dan kemampuan Anda saat Anda mencari pengalaman flow. Jika tugas terlalu mudah, Anda mungkin merasa bosan dan kehilangan minat. Namun, jika tugas terlalu sulit, Anda mungkin merasa frustrasi dan putus asa. Cobalah untuk menyesuaikan tingkat tantangan Anda agar sesuai dengan tingkat keterampilan Anda, dan berusaha untuk meningkatkannya secara bertahap seiring waktu. 6. Lupakan diri sendiri dan waktu. Salah satu ciri khas dari pengalaman flow adalah hilangnya kesadaran akan diri sendiri dan waktu. Ketika Anda berada dalam kondisi flow, Anda sepenuhnya terfokus pada tugas yang sedang Anda lakukan, dan segala macam perasaan diri dan kekhawatiran tentang masa depan atau masa lalu hilang dari pikiran Anda. Ini memberi Anda perasaan intens kehadiran dan kebebasan dari tekanan eksternal. 7. Hilangkan distraksi. Distraksi dapat mengganggu konsentrasi Anda dan menghalangi Anda mencapai flow. Usahakan untuk mengurangi atau menghilangkan segala macam distraksi yang mungkin mengganggu Anda saat Anda bekerja. Matikan pemberitahuan dari perangkat elektronik Anda, tutup pintu atau gunakan headphone untuk memblokir suara bising, dan buatlah lingkungan kerja yang tenang dan fokus. 8. Cari umpan balik segera. Umpan balik yang segera dan jelas tentang kinerja Anda dalam aktivitas tersebut dapat membantu Anda mengukur kemajuan Anda dan menyesuaikan strategi Anda saat Anda bekerja menuju tujuan Anda. Misalnya, jika Anda sedang belajar bermain gitar, menerima umpan balik langsung dari guru atau rekan sesama pemain gitar dapat membantu Anda memperbaiki teknik Anda dengan lebih cepat. 9. Jaga keseimbangan antara kemampuan dan tantangan. Penting untuk tetap berada dalam keseimbangan antara kemampuan Anda dan tingkat tantangan yang dihadapi. Jika tugas terlalu mudah, Anda mungkin merasa bosan dan kehilangan minat. Namun, jika tugas terlalu sulit, Anda mungkin merasa frustrasi dan putus asa. Usahakan untuk menyesuaikan tingkat tantangan Anda agar sesuai dengan tingkat keterampilan Anda, dan berusaha untuk meningkatkannya secara bertahap seiring waktu. 10. Nikmati prosesnya. Akhirnya, ingatlah untuk menikmati prosesnya.
Terlalu sering kita fokus terlalu banyak pada hasil akhir dan lupa untuk menikmati setiap langkah dalam perjalanan kita. Setiap kali Anda merasa kelelahan atau kehilangan motivasi, ingatkan diri Anda untuk menikmati proses belajar dan tumbuh. Nikmati setiap langkah yang Anda ambil menuju pencapaian tujuan Anda, dan berikan diri Anda kredit yang pantas Anda dapatkan untuk setiap kemajuan yang Anda buat. Dengan memahami konsep flow dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas, kita dapat lebih sadar dan terampil dalam menciptakan pengalaman hidup yang memuaskan dan bermakna. Melalui pencarian minat yang mendalam, penciptaan lingkungan yang mendukung, dan pencapaian keseimbangan antara tantangan dan kemampuan, kita dapat membuka pintu menuju pengalaman aliran yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mari kita terus eksplorasi dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang memberi kita kesempatan untuk merasakan kehidupan dengan sepenuh hati, dan mengalami kebahagiaan yang terkandung dalam pengalaman flow.